Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lughatal arabi ahsanal lughat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-marfu'ir rutbati fawqa sairil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi al-mansubi liizalati shibhid dhalalat. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumin yukhfadhu fihi ahlu zayghi wa tujzamu wa tanqati'u fihi ta'alluqat. Amma ba'du. Ilmu nahwu adalah ayahnya ilmu, sedangkan ilmu shorof sebagai ibunya. Sehingga ketika nahwu dan shorof dipadukan akan tumbuh ilmu-ilmu yang lainnya. Sebagaimana perpaduan antara ayah dan ibu, mereka menghasilkan seorang anak. Ilmu nahwu dan ilmu shorof adalah dua ilmu yang tidak bisa dipisahkan. Sebab apabila kurang salah satu dari keduanya, maka tidak akan menghasilkan sesuatu, maksudnya ilmu-ilmu yang lainnya dengan sempurna. Kedua ilmu tersebut diistilahkan dengan ilmu alat. Dengan alat kita bisa membuat sesuatu dengan wujud yang sempurna. Sehingga dikatakan dalam suatu makalah, man tabahhara ilman wahidan tabahhara jami'al ulum. Siapa orang yang menguasai satu bidang ilmu, yang dimaksud adalah ilmu alat, maka dia juga akan bisa menguasai ilmu-ilmu yang lain. Al-Imam Kisai, seorang pakar ahli nahwu, beliau mengatakan, man tabahhara fi ilmin ihtada bihi ila sairil ulum. Siapa orang yang menguasai satu disiplin ilmu, maka dia akan mendapatkan petunjuk untuk menguasai ilmu-ilmu yang lain. Seseorang ketika hanya memahami satu bidang ilmu nahwu saja, maka sangat besar kemungkinannya untuk dia melakukan kesalahan di dalam memahami ucapan-ucapan orang Arab. Sebagaimana ada perkataan, man qala tahta syajarati batala wudu'uhu. Orang yang hanya faham nahwu saja, maka akan menerjemahkan ucapan ini, barang siapa yang berkata di bawah pohon, maka wudhunya batal. Ini pemahaman yang keliru, sebab tidak ada keterangan di dalam kitab-kitab fikih bahwasanya orang yang berkata di bawah pohon batal wudhunya. Akan tetapi apabila seseorang memahami nahwu dan sorofnya, maka akan menerjemahkan ucapan ini, barang siapa yang tidur qailulah, tidur di tengah hari di bawah pohon, maka batal wudhunya. Sehingga yang dimaksud qala di dalam ucapan tersebut adalah qala yaqilu qailan wa qailulatan, yang artinya tidur sebentar, bukan qala yaqulu qaulan yang artinya berbicara. Sehingga ketika dia memahami nahwu dan sorofnya, akan memahami maksud dari ucapan dengan tepat dan benar. Begitu juga ketika seseorang hanya ahli dalam bidang ilmu sorof saja tanpa memahami ilmu nahwu, besar kemungkinan akan salah di dalam memahami ucapan perkataan orang Arab. Sebagai contoh, man tawaddu'a bi bauli kalbin sahha wudhu'uhu. Orang yang hanya faham sorof akan menerjemahkan ucapan tersebut, barang siapa yang berwudu dengan kencingnya anjing, maka sah wudunya. Ini merupakan pemahaman yang sangat keliru, sebab tidak ada keterangan di dalam kitab-kitab fikih yang menjelaskan bolehnya bersuci ataupun berwudu dengan air kencingnya anjing. Sedangkan orang yang faham dan ahli dalam ilmu sorof dan ilmu nahwu, maka akan menerjemahkan ucapan tersebut, barang siapa yang berwudu lalu bertemu atau bersentuhan dengan air kencingnya anjing, maka tetap sah wudunya. Sebab huruf ba yang ada di dalam ucapan tersebut bukan lil isti'anah yang artinya dengan, akan tetapi lil ilsaq yang berarti bertemu atau bersentuhan. Untuk itu sangat penting bagi kita semuanya untuk mempelajari ilmu nahwu, begitu juga mempelajari ilmu shorof. Akan tetapi ketika saya melihat sebagian teman-teman kesulitan di dalam memahami ilmu nahwu, kesulitan di dalam mempelajari ilmu nahwu, bahkan ketakutan untuk belajar ilmu nahwu, baik itu jurumiyah, imriti, mutamimah, alfiyah ataupun yang lainnya, maka saya terdorong untuk membuat metode ilmu nahwu dan shorof yang praktis, yang mudah difahami, dan waktu yang sangat singkat. Tujuannya adalah untuk memudahkan di dalam memahami dan mempelajari ilmu-ilmu nahwu tanpa meninggalkan kitab-kitabnya para ulama seperti jurumiyah, mutamimah,
dan lain-lain. Sehingga dikatakan al-muhafazatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita tetap menjaga metode-metode dari ulama-ulama terdahulu dan kita memakai dan menggunakan metode yang baru yang lebih mudah. Metode ini kami namakan tanya jawab nahwu pemula. Nahwu pemula ini ada 3 bagian. Bagian isim, bagian fiil, dan bagian umum. Di dalam bagian isim ini terdapat 200 tanya jawab. Di dalam bagian fiil juga terdapat 200 tanya jawab, dan di dalam bagian umum terdapat 100 tanya jawab. Sehingga semuanya di dalam metode ini, tanya jawab nahwu pemula ini, terdapat 500 tanya jawab nahwu. Setiap pertemuan ada 25 tanya jawab. Kami akan mengajarkan dan memahamkan teman-teman sehingga 25 tanya jawab tersebut insya Allah akan hafal dengan sendirinya di setiap kali pertemuan. Lalu di pertemuan berikutnya, sebelum kita menambah tanya jawab yang berikutnya, maka terlebih dahulu kita akan menanyakan tanya jawab yang kemarin, dan begitu seterusnya. Setelah teman-teman menyelesaikan 3 kitab ini yang berisi 500 tanya jawab, kemudian kita akan masuk kepada inti daripada metode ini, yaitu membaca, memaknai, mengi'rabi, dan menerjemahkan kitab. Untuk mempermudah membaca, memaknai, dan menerjemah, kita sudah menyediakan buku panduan untuk membaca, memaknai, dan menerjemah kitab. Sehingga dengan buku panduan ini teman-teman lebih mudah untuk membaca, untuk memaknai, dan menerjemah kitab. Sebelum membaca, memaknai, dan menerjemah kitab, terlebih dahulu teman-teman kita tanyakan kepada mereka, yaitu tanya jawab 100. Kemudian setelah membaca, memaknai, dan menerjemah kitab, kita akan menanyakan kepada teman-teman i'rab per kata dari kitab yang telah dibaca. Untuk teman-teman semuanya yang ingin belajar ilmu nahwu dan shorof, metode ini sangat mudah dan sangat singkat. Hanya butuh waktu 20 hari, insya Allah sudah praktek membaca, memaknai, dan menerjemah kitab. Kemudian setelah 20 hari, kita akan terus membaca, memaknai, dan menerjemah kitab. Di samping itu juga kita akan mematangkan shorof dan i'lalnya, sehingga insya Allah dalam waktu 3 bulan teman-teman sudah bisa membaca, memaknai, dan menerjemah kitab. Atau paling lama dalam waktu 6 bulan pasti teman-teman bisa membaca, memaknai, mengi'rabi, dan menerjemah kitab. Semoga metode ini menjadi solusi bagi teman-teman yang ingin belajar ilmu nahwu dan shorof, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.